Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Injil dan Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu dalam ibadah yang pertama. Baik saudara secara langsung dan secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Engkau layak disembah. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak
hati yang bersuka, mari kita boleh bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tuhan yang besar. Haleluya. besar melebihi masalah kami. Engkau besar melebihi segala penyakit kami. Kami percaya padamu. Dan kami mau menyatakan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Engkau mengenalku
peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kau mengenal setiap hati kami Tuhan, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah. Ada rangsanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tanah kita berserah kepada Tuhan, bahwasanya tidak ada lagi pertolongan, tapi ada Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Angkat tangan kita, katakan kita berserah kepada Tuhan. Kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Oleh karena kasih, kami dapat menghampiri tahta-Mu. Dan oleh karena kasih-Mu, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk datang lagi di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami memilih untuk tetap setia. Kami memilih tetap mengikut Engkau, Tuhan, dan mempercayai Engkau dalam situasi apapun. Tuhan, pagi ini kami siapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan itu tertanam dalam hati kami, berurat, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah, sehingga hidup kami menjadi terang. Hidup kami menjadi garam bagi sekeliling kami, Tuhan Yesus. Dan rupa-Mu semakin nyata bagi kami semuanya. Tuhan, kami sadar kami tidak sanggup dengan kekuatan kami untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu yang berdiam dalam kami memampukan kami, menyanggupkan kami untuk menghidupi kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan hamba mohon urapan-Mu, kasih-Mu memenuhi hamba-Mu, Tuhan. Biarlah setiap perkataan bibir mulut hamba-Mu hanya firman-Mu saja, Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu jawaban bagi kami. Firman-Mu itu adalah kebenaran, Tuhan. Dan kami mengenal kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kami. Merdeka dari dosa, merdeka dari segala belenggu, merdeka dari segala tindasan, merdeka dari segala ketakutan. Dan kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Engkau yang berjanji meneguhkan pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda mujizat, lakukanlah seturut mau-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Yesus kita dahsyat. Amin. Wow, puji Tuhan kita masih ada pada hari ini. Ya, ini minggu keempat ya di bulan Juli. Ya, satu kali hari Minggu lagi minggu depan, minggu terakhir di bulan Juli, dan kita sudah hampir melewati lebih daripada separuh dari tahun ini. Dan kita melihat, kalau kita runut ke belakang, bagaimana Tuhan menjagai kita, melindungi kita, berahmat atas kita semuanya. Amin. Dan Tuhan tidak akan berhenti dan akan terus dan terus melakukannya. Sampai semua apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, semuanya tergenapi dalam hidup kita. Amin. Sehingga hidup kita berbuah, hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak jiwa-jiwa. Bapak Ibu, mari terus maju, mari tetap setia, mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita minggu yang lalu yaitu tindakan, visi, dan misi. Adapun visi kita, tetapi kalau kita tidak tindakan, apapun tidak terjadi. Yesus jelas, dia datang ke dunia ini karena kasih-Nya kepada saya dan saudara. Karena kasih-Nya kepada orang-orang berdosa. Tetapi sejak dia lahir di Bethlehem, tidak tetap tinggal di Bethlehem, atau tetap tinggal di Nazaret, atau tetap tinggal di Galilea. Tidak. Tetapi Alkitab menuliskan, Yesus pergi berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan kerajaan sorga. Sehingga banyak orang datang dan percaya. Bapak Ibu, mari kita bertindak, mari kita pergi memberitakan Injil, amin. Bahkan dalam visi-visi saudara, atau mungkin keinginan saudara, rencana-rencana saudara, jangan hanya tinggal rencana. Ya, rencana tanpa tindakan itu hanya angan-angan saja. Ya, tapi kalau rencana ditindakkan, itu akan menghasilkan sesuatu. Mungkin ada tantangan, tetapi ada hikmat Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang membuat kita dapat melaluinya dan kita berhasil seperti yang Tuhan kehendaki. Amin.
Nah, hari ini kita akan melangkah lagi ya dengan topik firman Tuhan, karunia untuk saling melayani bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan sudah berikan kepada kita untuk apa? Untuk saling melayani. Dan kita saling melayani guna kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya tidak akan terburu-buru menyampaikannya supaya kita semuanya, oh saudaraku, terlibat ya melakukan kebenaran firman Tuhan ini sehingga semuanya kita melayani. Amin. Amin. Tidak ada kita yang parkir, tidak ada kita yang berdiam diri, tetapi apapun diberikan Tuhan pelayanan pada kita, wow, semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama ya, 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1, 2 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan amin buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Yesus sudah naik ke sorga. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanatnya bagi kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Dan jelas, Petrus juga mengingatkan kembali, layanilah seorang akan yang lain. Perintah Tuhan Yesus jelas berkata, kita harus melayani. Bapak Ibu, kalau kita lihat ke atas dari ayat ini, ayat 7, Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Tapi Tuhan memerintahkan kita, dan Petrus mengingatkan, menulis 1 Petrus ini, dia ingatkan kembali, menantikan Tuhan itu bukan jadi pertapa. Menantikan Tuhan itu bukan jadi mengasingkan diri. Masuk hutan, mengasingkan diri di sana. Bukan demikian menantikan Tuhan. Tapi sambil kita menantikan Tuhan, oh, akhir zaman akan datang. Kesudahan zaman ini akan terjadi. Tapi bukan kita harus berdiam diri, mengurung diri di kamar, atau beli suatu areal yang jauh dari keramaian dan tinggal di sana. Tidak. Tapi Petrus mengingatkan kembali, layanilah seorang akan yang lain. Kita harus melayani. Amin. Bapak Ibu, dan setiap kita harus terlibat dalam pelayanan apapun dalam tubuh Kristus. Sekecil apapun. Jadi jangan menarik diri. Ya udahlah, aku ajalah. Yang penting hubunganku dengan Tuhan. Yang lain tidak peduli. Bukan demikian. Tapi kita harus memperhatikan sekeliling kita. Amin. Jadi kita harus melayani seorang akan yang lain. Dan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Matius pasal 20 ayat 28 berkata, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang untuk melayani. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan sukacita surgawi itu hanya bagi kita saja. Amin. Dan jelas perintah Yesus berkata, pergi,
Ia mendesak kita untuk pergi, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, melayani sesama kita. Dan itu adalah suatu kebahagiaan bila nanti sangkakala berbunyi dan Yesus datang kedua kalinya, kita sedang melayani. Amin. Saya teringat tiba-tiba karena beberapa waktu yang lalu saya melihat suatu video di mana hamba Tuhan lagi khotbah, lagi di mimbar seperti ini. Tiba-tiba dia terjatuh dan saat itu juga dia berangkat ke surga. Sedang melayani. Usianya sudah di atas kira-kira 70 tahun. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya berkata dalam hati saya, Tuhan, kalau belum yang Kau datang, biarlah aku juga seperti itu, berangkatnya ke surga. Sedang melayani. Amin. Amin. Sukacita kita semuanya. Jadi mari Bapak Ibu, itu suatu kebahagiaan bagi kita. Dan mari dalam menantikan Tuhan, jangan kita isi pikiran kita, jangan kita penuhi dengan hayalan-hayalan yang kosong, dengan impian-impian tentang kemakmuran, kemakmuran duniawi. Ya saudaraku, tetapi mari kita memikirkan tentang kematian, penghakiman, dan kekekalan. Ibadah itu kalau cukup memang itu sangat menyenangkan. Tetapi tujuan kita ibadah supaya kita ke sorga. Amin. Bukan berbisnis dengan Tuhan. Tapi tujuan kita ibadah mempersiapkan hidup kita. Kalau sangkakala berbunyi atau kita dipanggil Tuhan, saudaraku, kita ada di dalam kekekalan. Amin. Jangan biarkan hal-hal yang duniawi mengikat kita. Dan Petrus jelas menekankan, kita harus melayani bukan suatu pelayanan yang tertentu saja. Bukan harus jadi pengkhotbah, bukan harus menjadi WL, bukan harus menjadi dancer. Tetapi apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita kerjakan. Amin. Bapak Ibu, layanilah. Ya, dalam bahasa aslinya dia katakan diakon neontes, menunjuk pada jenis pelayanan apapun. Ya, mungkin menasehati itu juga melayani. Amin. Ya, saudaraku, atau menyuplai kebutuhan orang-orang yang membutuhkannya, menyuplai kebutuhan orang-orang yang miskin, atau seperti saya ini menyampaikan firman Tuhan, atau menguatkan, mendoakan, memperhatikan, itu juga melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi apapun diberikan Tuhan kepada kita, kasih karunia-Nya, mari kita pergunakan untuk melayani, untuk kebaikan orang-orang lain, untuk membangun orang lain, untuk membuat orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan buat semuanya perbuatan Tuhan dalam sidang Tuhan ini. Semuanya kita bersehati, semuanya kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Dalam suasana pembangunan tempat ibadah kita, saya melihat bagaimana Bapak Ibu ada yang berdoa, ada yang menyumbangkan dana, ada yang menolong secara tenaga. Wow, luar biasa. Ya. Saudaraku, saya percaya, sebelum nanti selesai kontrak tempat kita ibadah ini, tempat ibadah kita yang baru sudah bisa kita pakai. Amin. Ya, kita doakan terus. Kenapa? Karena semuanya kita ambil bagian dalam pelayanan. Ada yang jaga malam, ada yang bekerja, ada yang ikat besi, ada yang langsir tanah. Wah, saya melihat, luar biasa. Jadi mari, apapun bentuk pelayanan kita, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin.
Dengan apa kita melayani? Melayani sesuai dengan karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi apa yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pak, saya belum tahu apa kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Apa yang ada di tangan saudara, apa yang telah dipercayakan pelayanan pada saudara saat ini, lakukanlah, kerjakanlah. Saya puluhan tahun pelayanan cuman nyapu, ngepel, susun kursi. Jaga gereja. Bukan di mimbar seperti ini. Puluhan tahun saya angkat sound system. Di mana KKR, dari KKR kecil sampai KKR besar, saya ada di sana. Lakukan saja, nggak dikenal orang, nggak dipuji orang. Kalau katanya baru tahu dia ada pelayan sound system. Kalau semua beres, mereka tidak tahu ada yang melayani. Tapi kalau udah mikrofonnya nggak hidup, dicarinya pelayan sound system. Kadang selesai, nggak tahu, kadang nggak ada yang bilang terima kasih ya. Kadang sudah capek-capek, kurang tidur, sudah lelah. Wah, makan. Ya ini ada Pak Silaban di sini teman saya. Ya. Tapi sukacita karena telah Tuhan letakkan, kerjakan. Ya. Lakukan, bahkan sesungguhnya dari hal yang kecil sampai hal dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau saat ini saudara, dikasih Tuhan menerima tamu, melayani, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dan Tuhan letakkan kasih karunia dia bagi saudara, mudah terbeban bagi orang-orang lain. Saudara lagi ibadah seperti ini, Tuhan letakkan seseorang di hati saudara, dan saudara pulang nanti menjadi topik doa saudara. Menangis kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia, supaya Tuhan mengubahkan dia, supaya Tuhan melindunginya. Dan bahkan sambil saudara mungkin jalan atau belanja, diletakkan Tuhan pelanggan saudara atau tempat belanja saudara. Saudara doakan dia, Tuhan selamatkan dia Tuhan. Biarlah dia bertobat Tuhan. Itu juga melayani. Amin. Saudaraku, sesibuk-sibuknya, bahkan saya berkata saya tidak akan melepaskan pelayanan Komsel. Karena begitu sibuk saya tetap melayani Komsel, karena saya langsung kontak dengan jiwa. Kalau sound system itu barang mati. Tapi saya bilang saya tidak akan mau meninggalkan Komsel saya, dan saya layani. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara pemimpin Komsel, lakukan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan semua anggota Komsel saudara, nggak hadir cari tahu. Mukanya agak panjang, tanya dia apa masalah, apa persoalan, apakah semua baik-baik saja. Jangan nggak peduli, itu juga melayani, amin. Dan kalau saudara pemimpin Komsel, doakan anggota Komsel saudara satu demi satu, amin. Doakan dia. Saudaraku, saudara di hati saya. Ya. Mendoakan saudara itu sangat menyenangkan bagi kami. Satu persatu. Bahkan kami berdoa buat anak cucu menantu saudara. Walau kadang menantunya kami nggak bisa ingat semuanya. Tapi anak-anak saudara, cucu saudara, sepanjang kami tahu, kami sebut namanya. Itu melayani. Jadi mari, bukan harus hebat, bukan harus KKR, bukan harus menjadi pengkhotbah dan terkenal. Kalau sampai di situ Tuhan memanggil kita, menuntun kita, kasih karunia-Nya cukup memampukan kita. Amin. Tapi setialah dalam perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Saya melihat menuntun hidup saya sampai pada saat ini. Jadi mari, sekecil apapun kita harus melayani. Amin. Dan kita sebagai orang percaya adalah pengurus dari kasih karunia Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, jelas Yesus berkata, pergilah kamu jadikanlah segala bangsa muridku.
tugas sudah diberikan kepada kita, tanggung jawab sudah diberikan kepada kita. Dan Tuhan berkata, kamu yang melakukannya. Ayo, mari kita melakukan amanat agung perintah Tuhan dengan kasih karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, amin. Karena Tuhan sudah mempercayakan pemberitaan Injil itu kepada saya dan saudara. Bapak Ibu, mari. Bukan hanya dalam ibadah ini kita melayani. Sesudah kita pulang dari tempat ini pun kita melayani. Amin. Setiap hari kita harus melayani. Jadi mari perhatikan sekeliling kita. Dan kita harus menganggap diri kita sebagai seorang pengurus dari Tuhan dalam semua kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita. Dan setiap kita pasti beroleh minimal satu kasih karunia Tuhan. Minimal satu talenta kepada kita diberikan Tuhan. Dan mari kita melayani sesuai dengan karunia-karunia Allah yang diberikannya kepada kita. Jangan melayani karena ikut-ikutan. Jangan melayani karena melihat orang lain. Tapi layanilah Tuhan dengan apa yang diberikan Tuhan kepada saudara. Amin. Saya punya sahabat beberapa orang. Mereka semuanya melayani di depan. Ada pemain musik, ada WL, ada singer. Tapi saya yang nyusun sound system. Saya sadar, saya tidak diberikan Tuhan seperti mereka menjadi pemimpin pujian. Bapak Ibu, layani Tuhan dengan kasih karunia Allah yang diberikannya kepada kita. Jangan paksa diri dengan seperti orang lain. Jangan menjadi seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya seperti itu, jangan ikut. Jadilah diri sendiri seperti yang Tuhan mau. Amin. Bapak Ibu, karunia dalam bahasa aslinya dikatakan karisma dalam bahasa Yunani. Berarti suatu pemberian, anugerah. Dan ini diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Jadi sekian banyaknya kita di sini, beda-beda karisma yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Ini berjalan 2 minggu pembangunan tempat ibadah kita. Saya tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Laban. Pasang batu sedemikian rupa, bengkokkan besi cepat, opung juga ngikat besi cepat. Wah, saya ngikut aja dari belakang. Ya. Opung sudah 5, saya masih 1. Gimana caranya? Kenapa? Karena itu diberikan Tuhan buat opung. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, beda-beda. Saya melihat yang lainnya, tenaganya kuat. Dia kacau semen, saya kacau semen. Wow, 2 kali kacau saja sudah ngos-ngosan. Dia 2 sak, 3 sak, dicampur lagi dengan kerikil. Semua bisa dilakukan dengan baik. Beda-beda karisma. Ayo, apa yang diberikan Tuhan, apa yang dianugerah Tuhan kepada kita, lakukan. Ada satu contoh di Alkitab. Nggak terkenal. Dia bukan rasul, dia bukan penginjil. Tetapi Tuhan letakkan di hatinya untuk mengorbankan minyak narwastu yang mahal. Dia datang pada Yesus, dia patahkan itu leher botol itu dan dia tumpahkan ke kaki Yesus. Itu melayani dan sampai Yesus berkata, kemanapun Injil ini diberitakan, itu adalah mengingat dia. Apakah dia rasul? Apakah dia terkenal? Tidak.
Bahkan dalam Kisah Para Rasul nggak ada dituliskan dia. Tetapi dia melayani dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, jangan anggap remeh, jangan anggap rendah kasih karunia Tuhan yang diberikan Tuhan pada saudara. Dan kalau orang melayani dengan cara itu diberikan Tuhan kepadanya, jangan ejek. Jangan merendahkan orang yang diberikan Tuhan pelayanan kepadanya. Walaupun itu tidak terkenal. Walaupun itu tidak masuk hitungan. Walaupun itu tidak dilihat orang lain. Orang yang buang sampah, kita masukkan sampah ke tong sampah. Kita tidak tahu siapa yang buang. Yang tahu kita kan WL. Oh, si anu WL, si anu Singer. Orang yang nyapu dan ngepel tempat ini, kita tidak tahu. Tapi semua pelayanan kita, semua apa yang kita lakukan, yang diberikan Tuhan, diletakkan Tuhan dalam hati kita, mari kita lakukan dan itu Tuhan perhitungkan. Amin. Amin. Berdoalah kepada Tuhan. Apa pelayananku Tuhan dalam tubuh Kristus? Apa kasih karuniamu Tuhan yang aku lakukan? Kalau Tuhan meletakkan beban berdoa bagi saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Doakan satu persatu sidang jemaat Tuhan ini. Amin. Kalau Tuhan diberikan Tuhan pada saudara untuk berkorban secara materi dengan apa yang Tuhan telah berikan pada saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di Alkitab ada Yohana, istri Kuza. Dia melayani, ambil bagian pelayanan bersama dengan Yesus dengan kekayaannya. Dengan apa yang ada padanya. Dia tidak pergi dari desa ke desa, tetapi dia pergunakan apa yang dia peroleh untuk menyokong pelayanan dilakukan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena kita tidak sama, bahkan tubuh kita ini pun tidak sama. Kalau semuanya mata dalam tubuh saya, saudara tidak akan datang ibadah minggu depan. Tetapi semuanya diperlengkapi Tuhan sedemikian. Dan mata tidak bisa berkata, aku lebih hebat dari tangan. Karena aku bisa melihat semuanya. Atau tangan berkata, aku lebih capek, aku lebih hebat, bisa menghasilkan uang, bekerja daripada jantung yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, semuanya kita saling melengkapi. Amin. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 11 saya baca. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kalau terjadi dalam pelayanan kita, pelayanan saya, Bapak Ibu, terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Paulus ini dalam 1 Korintus 12 ini. Itu semua untuk kepentingan bersama. Amin. Bukan supaya saya merasa lebih hebat daripada saudara. Atau saudara lebih hebat daripada yang lain. Tapi semuanya itu untuk kepentingan sidang jemaat Tuhan. Untuk kepentingan tubuh Kristus. Amin. Dan tidak ada yang perlu disombongkan.
Karena ayat 11 dikatakan tetapi semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Dan Roh Kudus yang memberikan karunia kepada kita seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Dan bukan hanya 9 karunia ini. Banyak karunia-karunia yang lain. Dan Roma 12 ayat 6 sampai 8 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Beda-beda karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada orang, ya saudaraku, dia berbicara, semua orang wow, terkagum-kagum. Karena Tuhan memberikan dia karunia berkata-kata. Ada orang yang bernubuat. Saudaraku, lakukan dengan iman. Kalau kita beroleh karunia melayani, baik kita melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayo Bapak Ibu, ya, para pemimpin-pemimpin, ya, mari siapkan diri. Luas pelayanan kita. Semalam sore, saya pulang, saya dari Pertapakan, saya coba jalan yang berbeda. Depan HKBP itu cantik jalannya, saya belok, bukan belok ke kanan tapi belok ke kiri. Saya mau tahu apa yang ada di sekitar kami. Ternyata di situ dari persiapkan kampus USU. Saya keluar dari gerbangnya, hampir kesasar. Syukur ada saya temui di situ nenek. Nek, dari mana jalan keluar? Ditunjukkannya, yang saya dapat gerbang. Saya keluar dari gerbang, kiri perumahan, kanan perumahan, sedang dibangun. Saya jalan terus, dapat Prumnas Simalingkar. Saya berkata, ternyata kami di tengah-tengah. Kami dikelilingi oleh perumahan. Bapak Ibu, mari siapkan diri saudara. Saudara beroleh karunia mengajar, siapkan. Siapkan diri. Tuayan banyak seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kami pun akan bakal mungkin beberapa minggu, yang akan meninggalkan pelayanan saudara yang melayani di sini. Amin. Bulan 1 nanti kami akan mubes beberapa minggu. Saudara yang melayani di sini, mari siapkan diri. Dan ayo kita akan ada buka kelas pemuritan. Mari siapkan diri. Dan dikatakan selanjutnya, jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Ayo nasihati, jangan hakimi. Nasihati. Dan siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Mari kalau Tuhan menggerakkan saudara berbagi, beri dengan ikhlas. Jangan ungkit-ungkit. Itulah kan? Iya apa itu? Ya karena aku tolongnya kau, karena aku beri. Oh itu bukan membagi dengan ikhlas. Ya, baju yang saya pakai ini diberi ini. Ya, beri dengan ikhlas. Amin. Ya, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari jangan ungkit-ungkit. Dan kalau saudara diberikan tanggung jawab atau memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memimpin komsel, ya, koordinator ibadah, koordinator kaum muda, lakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Nah, ini kesempatan kita melakukan kemurahan. Setiap hari kira-kira 4-5 orang ada di Pertapakan. Antarkan minumnya jam 3. Amin. Praktek. Ya, berapa?
5 gelasnya. Ya, 5 gelas teh manis. Buatkan gorengnya 10, 2 1 orang, udah pas. Ya, saudaraku, saudara punya ubi, cabut, gorengkan ubi. Mereka tidak akan berkata, "Oh, kenapa ubi?" Enggak. Kenapa? Karena lagi panas-panas, enak semua dimakan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, mari praktekkan kemurahan. Dan Tuhan Allah telah memberikan kepada setiap anggota tubuh Kristus masing-masing secara khusus suatu tempat di dalam tubuh Kristus seperti yang Tuhan kehendaki. Saya bacakan dalam 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan menempatkan kita dalam bagian dalam tubuh Kristus. Tanpa kita nggak lengkap itu tubuh Kristus. Saudara tahu puzzle? Mainan anak-anak itu bongkar pasang, bahasa biasanya bongkar pasang. Pernah saudara bermain bongkar pasang? Pernah? Kalau satu salah tempat, nggak jadi itu puzzle, nggak lengkap dia, nggak pas dia gambarnya. Demikian saya dan saudara, kita dalam sidang Tuhan ini, dalam tubuh Kristus ini. Saudaraku, kita semuanya saling melengkapi. Amin. Sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus. Menuju kesempurnaan. Amin. Jadi mari, saudaraku, ya, kita semuanya memiliki tempat yang unik, yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Karena itu, marilah cari tempat saudara, cari posisi saudara yang cocok, dan layani dengan tekun. Dan kalau ada saudara-saudara seiman yang melayani, biarkan dia melayani dengan bebas. Sepanjang pelayanannya tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, jangan hakimi. Tapi banyak orang, banyak cakap orang, banyak kritik orang, karena dia sebenarnya tidak terlibat dalam pelayanan. Saudara mungkin melayani, saudara bisa menerima tamu saya, senyum, semuanya, oh pakaiannya bagus, penampilannya oke. Ada orang berkata, itulah ya ke gereja, ya mentel kali pun. Ya, kok sampai gitu dia, meror kali, alisnya begini, ini. Dia nggak melayani. Penerima tamu tadi menyiapkan dirinya supaya setiap orang yang datang senang. Ayo. Dan kalau pemimpin pujian nyanyi di depan ini, pemain musik main, wah, pulang dia, nggak cocok pun. Kayak mana gitu? Gak sejalan musiknya sama. Dia nggak mau melayani. Dia tahu musik, dia tahu nyanyi, tetapi nggak terlibat dalam pelayanan. Tetapi mengkritisi, dia tahu. Ayo libatkan diri. Amin. Kayak mananya pemimpin komsel kami itu. Udah tahu si Anu nggak datang, nggak tahu juga nggak dikunjunginya. Ayo ambil pelayanan, kunjungi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Atau mungkin orang melayani, ya tidak seperti yang kita inginkan cara pelayanannya. Nggak usah kritisi. Jangan salahkan. Tuhan punya cara bagi dia untuk melayani Tuhan. Amin. Tapi kalau itu bertentangan dengan kitab suci, bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan, ayo nasihati dia. Tegur dia. Sampaikan kebenaran kepadanya. Amin. Jadi Bapak Ibu,
Kita ulang baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-10 ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Seluruh ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang Kristen pasti menerima karunia dari Tuhan untuk bisa melayani saudara-saudara seiman. Amin. Jadi dengan jelas ayat ini menunjukkan semua orang Kristen harus melayani. Katakan, saya harus melayani. Dan semua orang Kristen saling tergantung sama lain. Amin. Ya. Katakan pada kiri kanan saudara, saya membutuhkanmu. Jadi marilah kita saling mengasihi. Amin. Karena kalau kita hanya menerima saja, akan menjadi seperti laut mati. Dan kalau memberi saja, nggak ada orang hanya memberi saja. Ada orang yang menerima, ada yang memberi. Jadi mari kita menyadari hal ini. Kalau kita bermacam-macam panggilan Tuhan, karunia Tuhan dalam hidup kita, itu membuat keragaman sehingga kita menuju seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam sidangnya. Amin. Karunia yang ada pada saudara melengkapi pelayanan saya. Karunia yang ada pada saya melengkapi pelayanan saudara. Sehingga sidang Tuhan ini semakin menjadi berkat bagi seluruh jiwa-jiwa di sekitar tempat kita ini. Amin. Bahkan di Sumatera Utara ini, bahkan di Indonesia. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan pimpinkan sampai ke ujung bumi, oh Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Karena pintu terbuka. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap kita mempunyai karunia dan setiap orang mempunyai kebutuhan. Jadi marilah kita saling melayani, maka kita akan mengalami kemajuan-kemajuan di dalam Kristus. Dan kita saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, mata tidak boleh berkata, aku tidak memerlukan tangan, aku tidak memerlukan anggota tubuh yang lain, tidak, tetapi saling melengkapi. Jadi mari, ya, dan semua karunia Tuhan itu semua bertujuan untuk membangun orang-orang lain, bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk merendahkan, tetapi untuk membangun. Ayat yang ke-11 saya baca. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dimuliakan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita berbicara, biarlah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, perkataan kita sangat berkuasa. Dan Alkitab menuliskan, hidup dan mati dikuasai lidah. Saudara berbicara kepada saudara, jangan turuti emosi saudara. Berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Sampaikan firman kepadanya. Nasihati dia dengan firman Tuhan. Amin. Hati-hati dengan perkataan yang sia-sia. Alkitab berkata, setiap perkataan yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan kelak. Apalagi sampai perkataan yang tidak senonoh, yang kotor, yang mengancam. Saya kadang terkejut. Kok begitu kasar ya? Kok begitu kejam ya? Apalagi Tuhan. Jadi mari. Kalau kita berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan.
Sampaikan firman Tuhan. Biarlah perkataan kita membangunkan orang lain. Biarlah perkataan kita meneguhkan orang lain. Biarlah perkataan kita memberi pertolongan, memberikan jalan keluar bagi masalah persoalan orang-orang yang mendengarkan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu yang memiliki pelayanan pemimpin kelompok sosial, ayo sampaikan, beritakan firman Tuhan. Bukan ajaran-ajaran yang merupakan penemuan manusia, tidak. Tetapi firman Tuhan. Minggu depan atau 2 minggu lagi, saya akan sampaikan ada yang fenomenal akhir-akhir ini. Ada yang berkata Yesus itu bukan juru selamat. Kita akan luruskan itu. Yesus satu-satunya jalan ke sorga, amin. Yesus Tuhan, gak ada jalan lain ke sorga. Dia memang 100% manusia dan 100% Allah. Kemanusiaannya lah yang membuat dia sampai mati di kayu salib. Kealahannya lah yang membuat dia bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Minggu depan akan saya sampaikan. Supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Saudaraku, karena banyak orang menyampaikan penemuan-penemuan manusia. Saking pintarnya dia. Hati-hati dengan ini. Biarlah kita hanya memperkatakan firman Tuhan saja. Amin. Saya pun siap dikoreksi. Kalau saya menyimpang daripada kebenaran firman. Saya bersyukur kita ada di YouTube sehingga saya bisa mendengar kembali. Ada evaluasi. Bapak Ibu. Karena penemuan-penemuan manusia bukan kebenaran. Mungkin itu benar, tapi bukan kebenaran. Apalagi ada pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari firman. Berhati-hatilah. Karena jelas Yesus berkata, penyesat memang harus ada. Nama besar, pengikut yang banyak bukan jaminan. Tetapi kalau menyimpang dari kebenaran, kembalilah kepada firman Tuhan. Amin. Apa kata firman Tuhan? Kita percayai, kita aminkan, dan kita lakukan. Amin. Dan bahkan ada orang yang mengajarkan tradisi-tradisi. Filsafat. Saudaraku, mari berbicara daripada firman. Mari berkata-kata daripada firman. Dan kalau kita menyampaikan firman Tuhan, pemimpin komsel menyampaikan firman Tuhan, atau siapapun mungkin kita dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, mau di kumpulan atau di PA di sekolah, ayo dapatkan berita saudara dari Tuhan. Kami pengkhotbah ini pun harus mendapatkan berita dari Tuhan. Dengar apa yang mau disampaikan dari Tuhan. Seperti ini akan saudara sampaikan di komsel. Dapatkan apa yang saudara sampaikan. Mungkin cuma satu pernyataan saja, cuma satu pengertian saja, tapi itu menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Kenapa? Karena saudara dapat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami hamba-hamba Tuhan ini harus mendapatkan berita dari Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan saya sangat dikuatkan, diteguhkan. Apabila mengunjungi komsel-komsel, saya dengarkan mereka membagi berkat firman Tuhan. Oh, dia berkata saya sangat diberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai kita, Tuhan yang mengumpulkan kita, Dia yang kita sembah, Dia yang kita percaya. Kami ini hanya alat saja. Kita ini hanya alat saja. Makanya kita perlu memiliki persekutuan yang intim, yang manis dengan Tuhan, sehingga kita dapat dengar-dengaran dengan Tuhan, dan yang apa yang kita dengarkan itu yang kita sampaikan.
Amin. Dan jika kita melayani, baiklah kita melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan yang kita butuhkan untuk pekerjaan yang telah Ia berikan kepada kita, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Tuhan sudah memimpin kita ya dalam sidang ini. Ayo, kalau kita menginjil, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kita keberanian, memberikan kita urapan, dan meneguhkan pemberitaan Injil yang kita sampaikan, karena itu janjinya. Amin. Dan Tuhan akan terus melindungi kita. Beberapa kali saya mendapat ancaman, bahkan pernah sampai dikejar dengan kelewang. Ditunggu, hampir dikeroyok, dan bahkan sudah dipukul. Tetapi kekuatan dari Tuhan menyanggupkan, dan Tuhan melindungi, masih ada sampai saat ini. Amin. Saudaraku, mari gak usah takut. Kerjakan karena Tuhan yang memberikan kemampuan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Sayang ada yang salah membuat firman Tuhan ini bertinju dia. Tumbuh-tumbuhkan dia, dipakainya ayat ini. Sedangkan ini untuk melayani Tuhan. Saya nggak bersetuju. Karena Tuhan tidak menyuruh kita untuk menumbuhi orang lain. Dia pakai ayat ini. Tetapi Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Amin. Dan seperti doa Pak Saragi tadi, Tuhan pasti memampukan kita semuanya, mencukupkan semua dana-dana kita, memampukan kekuatan kita untuk membangun tempat ibadah kita. Amin. Saudaraku, semuanya kita diberkati Tuhan, semuanya kita berkorban, semuanya kita memberi, semuanya kita berdoa, dan selesai tempat ibadah kita tepat pada waktunya. Amin. Dan 2 Korintus 3:5 dikatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saya melihat Bapak Ibu, kita mulai peletakan batu pertama karena Tuhan yang melakukannya. Kita berdoa, Tuhan berikan kami satu tapak Tuhan, dan Tuhan beri. Tuhan bermurah orang-orang Tuhan untuk memberikan dana untuk pembangunan. Puji Tuhan sampai sekarang, semuanya berjalan dengan baik dan terus akan berjalan dengan baik sampai selesai. Karena Tuhan sudah memulainya, Tuhan pasti meneruskannya. Amin. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita. Saya kadang kalau sendiri di sana saya menangis. Tuhan, korban jemaat Tuhan. Mipil kemirinya dia Tuhan. Korban jemaat Tuhan. Gak hebat-hebat jemaat kami Tuhan. Bukan penguasa. Bukan pengusaha maksud saya. Tuhan. Berpeluh dia Tuhan, berkorban. Saya hanya menangis kepada Tuhan. Dan saya melihat saudara-saudara kita juga yang lain berkorban sedemikian rupa, mengejutkan. Dan kita percaya Tuhan akan terus membuka berkat-berkatnya atas sidang Tuhan ini. Amin. Dan mengalir terus dana yang kita perlukan. Sehingga semuanya semuanya pembangunan kita dapat berjalan dengan baik. Amin. Mari kita berdoa buat itu. Dan apa tujuan semuanya? Kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Semuanya tujuannya supaya Tuhan Allah dimuliakan. Dan nama Yesus ditinggikan. Amin.
Karena kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Jadi apapun pelayanan kita, apapun karunia diberikan Tuhan kepada kita, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Saudaraku, saudara mimpin pujian, semua orang menikmati Tuhan, mengalami Tuhan. Jangan berkata karena aku. Saudara layani jiwa, berubah hidupnya, rumah tangganya yang harus berpisah, cerai. Tetapi saudara kasih, sampaikan firman Tuhan, layani, perhatikan dia. Hidupnya sukacita, jangan katakan karena aku. Semua kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Seberapapun korban saudara untuk pembangunan, untuk yang lain pemberian saudara, jangan katakan karena aku. Tapi semuanya karena Tuhan. Dan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, jangan pendam kasih karunia Tuhan. Jangan pendam karunia Tuhan yang ada dalam saudara. Karena apa yang terjadi bila kita tidak mempergunakan karunia dengan benar? Saudaraku, kita memberontak kepada Tuhan. Sudah Tuhan berikan tugas, sudah Tuhan perlengkapi kita, tapi kita tidak kobarkan. Kita memberontak kepada Tuhan. Tahankah kita kalau kita memberontak kepada Tuhan? Nah, sanggup kita. Untuk itu mari kobarkan karunia Tuhan dalam hidup saudara. Mari kerjakan. Mari melayani. Dan kalau karunia Tuhan tidak digunakan, maka tubuh Kristus menderita. Tubuh Kristus menderita. Karena kita bagian daripada tubuh Kristus. Kalau seandainya ruangan ini nggak ada yang nyapu, nggak ada yang ngepel, kursi nggak disusut, menderita kita. Kita datang ambil kursi, bau di sini, abunya, debunya, nggak ada menerima tamu, nggak ada yang jaga parkir kita. Di atas pun kita, gimana nanti sepeda motorku ya, gimana nanti sepeda motorku ya, menderita. Jadi mari kita pergunakan karunia dengan benar. Amin. Dan apalagi Tuhan tidak dimuliakan karena hanya Dialah yang layak menerima kemuliaan. Ini mari kita kobarkan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, kita semuanya punya karunia Roh Kudus. Punya karunia dalam hidup kita. Kita pergunakan dengan baik. Pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk saling melayani. Oh, supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sepulang kita dari tempat ini, semuanya kita mencari tahu Tuhan. Apa karuniamu? Apa pelayanan yang harus kulakukan? Amin. Sehingga semuanya kita berkobar-kobar, menyala-nyala dan melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Inilah rinduku, kami berikan hidup kami, hati kami untuk melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Kepada
buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, dalam menantikan Engkau datang kedua kalinya, semua kami saling melayani Tuhan. Tidak menarik diri, tetapi melibatkan diri dalam melakukan amanat agung. Untuk pergi Tuhan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan menguatkan saudara-saudara seiman, sehingga semuanya kami bertumbuh ke arah-Mu. Tuhan, kami menjadi pengelola kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kami kerjakan dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah perkataan kami yang menguatkan, perkataan kami yang meneguhkan. Hanya firman-Mu yang kami ucapkan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, semua perkataan yang sia-sia akan kami pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan Yesus. Dan apapun karunia yang Kau berikan kepada kami, pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya Bagi-Mu lah segala kemuliaan, hanya Bagi-Mu lah segala keagungan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang Esa. Meteraikanlah firman-Mu ini di hati kami, sehingga kami semua mencari tahu apa yang harus kami lakukan, pelayanan apa yang harus kami kerjakan dalam tubuh Kristus ini, sehingga kami semuanya saling melengkapi satu sama lainnya Tuhan, dan kami menerima yang lainnya Tuhan, karena kami saling melengkapi. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau yang menghidupkan kebenaran ini Tuhan dalam hati kami, dan mengingatkan kami terus Tuhan, sehingga kami terus melakukannya sepanjang umur hidup kami. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.